Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya muridnya Kiai Syihabuddin, Gus Syihab kalau di Jawa Timur ya. Alhamdulillah harusnya beliau bersama saya ke Ma'had Ibnu Abbas. Jadi saya kemari buat jemput beliau. Mudah-mudahan beliau berkenan nemenin saya ke Klaten. Ini ngaji sampai jam 12:30. Alhamdulillah. Terima kasih. Sepintas saya mendengar tadi tentang riyadhah. Itu saya suka sekali memang. Hari ini banyak sekali orang yang mementingkan materi, tapi langkah-langkah yang non materi atau imateri itu banyak yang tidak dipelajari, tidak diseriusi, tidak kemudian disungguh-sungguhi, padahal hitungannya beda dari sisi hasil apalagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang ibu bapak sudah hafal, surah Al-Ghasyiyah. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Yang bawa Qur'annya walaupun sudah hafal, buka lagi Qur'annya karena beda. Kalau dengan melihat Qur'an walaupun sudah hafal begitu ya Ustaz Syihab, mata kita insya Allah akan dilindungi dari api neraka, amin, karena memandang kitab sucinya. Buka surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, surah setelah Al-A'la ya kalau dari belakang. Surah Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Saya sambil minta dibenerin Ustaz Syihab bacaannya. Ini guru saya betul ini, saya enggak bercanda. Ada hadhi laisat kalimah mujamalah lakin kalimah hakikiyah insyaallah. Saya lagi senang belajar tajwid. Kemarin baru belajar tentang i. Katanya i itu kata guru saya Ustadz Tommy, i itu katanya baru benar kalau tidak ada gerak kanan kiri atau geraknya seimbang dan bawahnya jatuh, dagunya jatuh. I gitu, betul ya? Iya, ternyata saya nggak lulus, baru ta'awudz. A'u, betul ya? Jadi lumayan ya, lumayan. A'u, dulu u-nya miring, a'u. Nah, itu diprotes sama guru-guru saya, salah satu Ustadz Tommy. Ustaz benerin, alhamdulillah sampai sekarang belum benar. Berarti Allah masih memberikan kesempatan saya untuk terus belajar. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terus bareng. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Sampai haknya ada di rongga ini. Khasyi'ah. Sampai geter. Coba pegang dadanya. Ada nggak geternya? Khasyi'ah. Amilatun nasibah.
tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah ditahan ya, wujuhun yawma idzin ditahan, ada gunnahnya di situ. Lagi coba, wujuhun yawma idzin. Lagi ulang, 1, 2, 3. Betul, tahan, betul. Hah? Nah, ini yang benar nih, Ustaz. Tambah wujuhuyya. Mulutnya perhatiin tuh, wujuhui, gitu ya, wujuhui, betul. Ayo mulutnya coba mana? Wujuhui yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Enggak ada alif di situ, bukan jannatin, fi jannatin 'aliyah. Terus 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 wa namariqu masfufah, bareng, wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Perhatikan ayat itu sampai ayat lisa'yiha radiyah, lisa'yiha radiyah, lisa'yiha radiyah. Perhatikan ayat itu. Harusnya kita begitu tuh, kerjanya enggak tapi keringetan, ngumpulin duitnya enggak tapi kebanyakan, ya, ikhtiarnya enggak kayak orang-orang pagi jadi malam, malam jadi pagi, pagi jadi siang, siang jadi sore, sore, terus enggak berhenti. Laisa lahum ta'amun illa min dhari',
La yusmin wala yughni min ju'. Ngumpulin duit terus tapi nggak kebangun rumah. Ngumpulin duit terus tapi nggak pergi haji. Ngumpulin duit terus tapi kemudian tidak bisa tetap menyekolahkan anak, ngulehin anak. Nggak nyampe-nyampe. Harus bisa. Ya saya tidak tahu pembahasan tentang apa. Mungkin Ustaz Syihab lagi membahas jangan sampai setiap harinya tidak ada warna dari riyadhah. Apakah itu menuntut ilmu, apakah itu beramal, atau riyadhah itu isinya adalah mujahadah, mudawamah, istiqamah. Mujahadah sungguh-sungguh. Orang yang pengen nonton bola mesti dia sungguh-sungguh. Pasang beker, pasang alarm, mesen sama tetangga, mesen sama orang tua, mesen sama istri. Ada mujahadah. Tolong bangunin saya. Saya pengen ngelihat Manchester City lawan ya Iskarima City. Kalau kemudian lewat gelo, kalau lewat nangis, kalau lewat kecewa. Lah kalau saudara tidak beriadoh, lewat duha biasa saja, nggak ada yang dikejar. Lah kalau kita riadoh, wah ketinggalan ngaji, sedih. Ketinggalan kemudian nuntut ilmu, sedih. Nggak bisa berangkat, sedih. Nggak bisa kemudian duha, sedih. Lewat sholat malam, sedih. Akhirnya sholat malam jam 9 pagi. Boleh nggak? Boleh nggak? Loh boleh. Salat malam jam 9 pagi insya Allah boleh. Buat siapa? Buat yang terbiasa salat malam, lalu dia kelupaan, lalu bangunnya udah salat subuh, bangunnya azan sudah berkumandang, ya ganti aja. Seperti apa nanti Ustaz Syihab yang menjelaskan. Dicari dulu, kalau omongan saya salah ya berarti lupakan. Kalau omongan saya bisa dipertanggungjawabkan, semua ibadah sunnah yang maurud dan mauqut insya Allah bisa diganti. Kalau emang saya salah, tolong Ustaz Syihab koreksi. Kita bisa nggak puasa Senin di hari Selasa? Bingung ya? Bisa puasa Senin di hari Selasa, bisa nggak? Bisa. Kalau hari Selasa kita udah niat untuk puasa Senin yang akan datang. Maka kita udah dihitung tuh puasa Senin sejak dari hari Selasa. Walaupun kita meninggal di hari Ahad, tapi kita dapat puasa terakhir yakni puasa Senin. Bisa nggak kemudian kita sholat malam jam 3 sore? Bisa. Sampean mujahadah. Mujahadah itu kemana? Ini ngajak niat itu. Saya ini mau bangun malam ya Allah. Nanti malam jam 3, jam 4 mati. Jam 4 lewat. Jam 4 meninggal dunia. Niatnya jam 3. Pengennya jam 3. Jam 4 meninggal dunia. Maka amal terakhir saudara sholat malam. Bisa nggak orang yang cuma menghafal nun kemudian dihitung sebagai penghafal Quran juz? Bisa nggak? Niat ngapal Quran 30 juz. Loh, yaitu niat faktor mujahadah juga. Faktor yang akan membawa ibu bapak menjadi orang-orang yang bisa mudawamah, bisa berlangsung terus menerus sehingga bisa istiqomah. Siapa yang udah niat ngapal Quran 30 juz? 1? Iya nggak apa-apa. Nggak percaya. Ada niat, ada baru terlintas, ada kepengen, ada kepikiran. Beda loh. Nggak beda nih, beda. Orang niat pergi haji banget, niat banget pergi haji. Kan gini ya, kita suka bilang gini, lu niat banget sih. Kamu tuh niat banget sih, maksud tuh niat tuh mengupayakan gitu loh. Itu kan beda sama, pengen haji nih. Beda orang yang pengen bikin rumah, itu beda dengan orang yang pengen memiliki rumah. Beda. Bu, Pak, ya Masya Allah ini kalau ngapal Quran, Masya Allah. Niat ngapal Quran, subhanallah. Niat ada ya? Oke, ikutin lagi, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya Allah, saya niat pengen ngapal Quran 30 juz. Temenin saya sampai nyampe hafal Quran 30 juz. Berikut maknanya. Beruntung apa?
Beruntung? Sudah beruntung belum? Sudah merasa beruntung belum? Belum, rugi. Karena baru dapat niat buat diri sendiri. Maka niatlah membawa suami, begitu Bu. Niatlah membawa istri, niatlah membawa anak, niatlah membawa tetangga, niatlah membawa Indonesia, niatlah membawa dunia ikut ngapal Quran. Maka walaupun baru satu orang Singapura dijadiin hafiz, seakan-akan seluruh negeri Singapura dan seluruh dunia hafal Quran. Itu fadilah niat. Itu fadilah niat. Sungguh-sungguh. Tapi harus ada yang menunjukkan. Misal besok pengen puasa Senin, yuk sekarang siap-siap lah. Kira-kira begitu. Mulai nyiapin telurnya, mulai nyiapin kemudian bahan-bahan buat nyaurnya, kira-kira begitu. Siapa orang yang niat bangun malam lalu dihitung bangun malam, padahal dia telat. Dia yang tidur jam 8, jam 9, jam 10. Tapi kalau dia niat bangun malam, 2:30 pagi baru tidur, bohong. Nah kembali ini, lisa'yiha radiyah. Ibu bapak alhamdulillah sambil diajak kanan kiri udah niat ngapal Quran 30 juz. Amin. Mudah-mudahan nyampe. Mudah-mudahan nyampe. Ya, usahalah walaupun ibu bapak ada yang nggak bisa baca Quran nggak apa-apa. Minta tolong sama anak. Nak, nanti sore ajarin mama ya. Minta tolong ke tetangga. Siapa yang bisa baca Quran? Tolong ajarin saya. Belum nyampe tuh orang, bapak ibu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih meninggalnya dalam keadaan hafiz, mutqin, bersanad 30 juz. Oh demi Allah itu. Yang urusan ini masa nggak mau nanya mau Ustaz Syihab. Udah bener dah udah pokoknya. Udah bener dah. Karena Allah bilang kan siapa yang berniat berbuat baik maka pahalanya sudah nyampe kepadaku. Lebih cepat daripada tangannya, lebih cepat dari perbuatannya, lebih cepat dari langkahnya. Karena Allah menghargai niatnya. Seorang dari keturunan Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ngelihat bukit pada saat Bani Israel kelaparan. Kisah ini tentu masih dipertanyakan kesahihannya, tapi saya memahami kontennya. Kontennya sahih. Orang itu kemudian bilang dalam hatinya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada di hati orang. Lalu orang itu bilang bahwa bukit ini kalau dia berubah menjadi gandum akan aku bagikan kepada seluruh umat yang kelaparan. Bani Israel yang kelaparan. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Musa bahwa orang itu sudah mendapatkan pahala seakan-akan bukit itu berubah menjadi gandum. Lalu dia bagikan kepada semua orang hingga tetesan yang terakhir dari gandum itu. Allahu Akbar. Nun. Coba. Lagi. Hafal sudah? Udah cukup itu sebagai syarat. Nanti terusin wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya sampai 30 juz cukup. Maka jangan jadi orang begini. Saya mah mau ngapal surat-surat pendek aja Pak Ustadz, boleh enggak? Ya siapa yang enggak boleh? Bolehlah. Tapi kalau dia meninggal dunia, maka dia cuma dapat pahala surat-surat pendek, rugi. Ustadz saya mau ngapal juz 30 aja ya. Ya boleh. Tapi begitu dia meninggal dunia, dia cuma bawa pulang juz 30. Rugi kan? Mendingan 30 juz, tapi saya mulai dari juz 30. Nggak apa-apa kalau begitu. Lisa'iha radiyah. Hitungannya beda. Orang-orang yang berdagang tapi tidak wujuhu yauma idzin na'imah. Yang terjadi malah wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Itu repot. Ukurannya cuma semeja, kalkulatornya lain. Harus ambil yang jalur kalkulatornya beda. Dagangannya cuma 500.000. Kalau laku semua 800.000, panjenengan sedoyo untung 300.000. Ini kalkulator biasa. Pengen kalkulator nggak biasa gimana? Coba riado dari pintu sedekah. Ada 500.000 nih dagangan, supaya untungnya jadi 5 juta gimana? Bagiin aja dagangannya. Panggil orang-orang sini mau ikan, ambil. Sini mau belanja sini ambil ikannya ambil. Insya Allah habis itu tutup. Nggak punya lagi dagangan, betul? Tapi Allah janji lewat pintu yang lain, lisa'iha radiyah, karena dia itu melakukan apa yang Allah redha,
maka hasilnya adalah keridhaan Allah di dalam itu. 500.000 dagangannya, tapi dia punya untung 5 juta. Begitu pulang ke rumah, alhamdulillah, rumahnya roboh, ketabrak truk. Truk ada yang jalan, nanjak nggak kuat, mundur pak, belum wudur, hancur rumahnya. Lalu bertanggung jawablah yang punya truk, membangunkan ulang rumahnya itu. Lebih dari 5 juta pak. Dan masih memberikan santunan juga karena lecet-lecet. Ya doa aja pak, mudah-mudahan habis sedekah ada yang tabrak truk. Lisa'iha radiyah, kerjanya dikit, ikhtiarnya dikit. Orang-orang sekarang kepayahan, udah dapat buat orang, udah dapat buat orang, udah dapat buat orang. Subhanallah. Kelihatannya nggak usaha, kayak main-main gitu loh. Tapi hasilnya luar biasa. Lisa'iha radiyah. Karena Allah redha. Cari tuh, ngaji terus sama Ustaz Syihab. Apa aja riyadhahnya, apa aja kemudian mujahadahannya, apa aja mudawamahannya. Kejar itu semua, kejar. Malah kalau kita ikut Nabi Allah Musa punya sunnatullah, kan begitu ya, Allah punya sunnatullah ya di Nabi Musa ya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dih wa antum. Lihat tuh, wa idh wa'adna Musa 40 lailah, 40 hari. Coba 40 hari jajal ngetrek sholat duha 40 hari jangan sampai putus, ngetrek sholat malam selama 40 hari jangan putus. Oh ya bid'ah, kalah niat insyaallah jaga nih selama 40 hari. Oh, tapi ntar setelah 40 hari ente enggak ngelakuin, malah suuzon. Gimana sih? Oh malah suuzon. Suuzon itu. Kalau kamu nanti sedekah karena pengen A, nanti setelah dapat A, kamu ntar enggak sedekah lagi. Oh suuzon. Suuzon. Oh kalau nanti sedekah enggak kecapek, nanti kamu marah. Iya, ajarin sabar dong. Jangan ajarin berhenti sedekah. Jangan ajarin berhenti ngarep, ajarinnya bab sabar. Setelah orang sedekah nggak dapet, ajarinnya bab sabar, jangan ajarin berhenti. Makanya jangan sedekah karena ngarep. Loh, ngarep itu nggak sedekah aja boleh. Ayo mujahadah. Saya ya ini penutup, habis ini mau sarapan di sini. Mudah-mudahan ada ini sarapannya ya. Tapi di sini udah ngamen nasi ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ini alhamdulillah punya ilmu diizinkan Allah sedikit tentang riyadhah. Enak banget. Enak banget. Pesantren Darul Quran pengen bikin taman. Pengen bikin taman. Ada sudut kecil sekian kali sekian meter, pengen bikin taman. Duit di tangan 2 juta. Insya Allah gak cukup. Buat beli tanahnya, buat beli pohonnya nggak cukup. Terus apa yang kemudian saya dan kawan-kawan lakukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Saya cerita targhiban linnasi fil iqtida. Mudah-mudahan jadi iswatun hasanah, bukan menjadi riya wa sum'ah. Saya panggil ustadz-ustadz, sini. Saya mau bikin taman. Udah sholat duha belum? Gitu. Sudah Pak Ustadz. Udah berapa rakaat? Berapa ya tadi? Sekitar 4 Pak Ustadz. Oke, tambahin lagi 2 rakaat di atas tanah ini. Masih ada wudunya? Masih. Sholat di sini. Sholatin tanah ini, sholatin. Sholat di atas tanah ini. Ya, ambil sejadah, ambil tikar, sholat sini. Ajak anak-anak santri yang apalannya bagus-bagus, sholat di sini. Terus saya titip sama beliau, Najis namanya. Ini cerita mudah-mudahan ya, izin Allah ya. Jis, ente sholat sunnah dan lain sebagainya, buka puasa apa segala macamnya di atas tanah ini ya. Kasih lampu, ente sholat malam di sini. Mudah-mudahan gak ada ular. Siap Pak Ustadz. Berapa hari Pak Ustadz? Ya berapa hari lah yang dianggap cukup. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Maksudnya apa? Kita riadohin dulu. Nanti hari keempat baru jalan. Riadohin dulu. Hari ke-8 baru jalan. Riadohin dulu 14 hari. Hari ke-15 baru jalan. Jangan main jalan-jalan aja. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Coba ayo ikutin saya. Allah dulu. Ayo. Allah lagi. Allah terus. Coba lagi. Lagi.
Lagi. Yang keras. Yang terjadi kan panjenengan nih sebagian ngutang dulu. Ngutang lagi. Ngutang terus. Gimana? Ayo Jis, riadohin. Saya pun ikut di situ. Bikin khataman Quran kecil. Yes, munajat aja lah dulu. Terus duit 2 juta gimana? Bagiin jadi bibit. Beliin bibit yang 25.000. Dapat banyak itu. Lalu kita bagiin. Bibit yang 5.000, yang 25.000, yang 10.000. Bibit kemudian yang 100.000-an. Pohon-pohon mangga yang kecil-kecil. Bagiin ke sekitar kampung. Bagiin. Melengkapi riyadhah. Sedekah itu kan penyempurna. Habis itu setelah dianggap cukup. Ya hari ke-8 gitu setelah 7 hari. Asal disiplin itu mujahadah. Hari ke-8 kita jalan sebagai ikhtiar. Jalan kemana? Ke tukang kembang. Jalan kemana? Ke tukang taman. Coba lihat surah Al-Anfal. Ayat berapa ya? 8 apa 9? Idz tastaghitsu rabbakum. Surah Al-Anfal ayat 8. Udah jangan kebanyakan moto. Jangan moto melulu. Nah, ayo udah. Surah Al-Anfal paling atas, lembar berikut paling atas. Surah Al-Anfal halaman yang kedua paling atas. Coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Udah lebih bagus bacaannya daripada saya. Allah menjanjikan kalau kalian minta tolong kepada Allah, istighatsah yang benar begitu tuh. Istighatsah itu dari ayat itu. Istaghatsa yastaghitsu istighatsah. Itu Allah menjanjikan apa? Aku akan mengirimkan 1000 malaikatku. 1000. Saya datang nih ke tukang taman. Setelah beberapa hari riyadhah. Sampai di tukang taman. Keluar nih orang dari tukang taman, keluar amprokan. Pak Ustadz seneng pohon ya? Gitu. Saya bilang iya, alhamdulillah seneng pohon. Duluan Pak Ustadz, gitu. Oh ya, makasih ya. Tanpa saya tahu siapa dia. Begitu saya masuk, kemudian tukang kembang ini Haji Masa nanya sama saya, Pak Ustadz kenal sama orang tadi? Merinding saya, masih merinding gitu. Mudah-mudahan cerita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya bilang enggak kenal. Siapa dia? Saya juga enggak tahu, tapi tadi dia ngeliat Ustadz seneng banget. Kata dia, berapa yang Ustadz minta kasih tagihannya ke saya. Berapa yang Ustadz minta kasih tagihannya ke saya. Inilah dia, li sa'iha, insyaallah mudah-mudahan ini bukan istidraj, li sa'iha radiyah. 2 juta bikin taman. Yang saya sebut ukuran seujung pesantren itu ya pesantren 2 hektar. Sebidang taman itu ya 2 hektar. Sebelum kemudian jadi bangunan. Zaman dulu kan pesantren saya pesantren kebun kosong. Jadi tanah kosong saya langsung buka pesantren. Ini saya ajarkan teman-teman yang pada pengen punya pesantren. Gedungnya belum punya, ngapain nunggu gedung? Mulai aja, namain aja pesantren kebun kosong. Itu, jadi jangan nunggu semuanya ada, mulai aja. Kemudian dikirimlah orang-orang, dikirim macam-macam yang kalau mungkin dihitung belum nyampe juga bi alfim minal malaikati murdifin, belum nyampe 1000. Padahal Allah janjinya berapa? 1000. Terus mana santri? Ada yang tahu di surah Ali Imran ayat
Bi thalathati alafin minal malaika, kemudian bi khamsati alafin minal malaika. Siapa santri yang tahu? Bacain ayatnya. Ada hadiah 100.000 dari Ustadz Syihab. Ada? Yuk, makanya nanya saya. Makanya saya kasih kuis. Ayo. Huda tahu juga? Kalau Huda salah, Huda yang bayar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 124 oh 3.000 5.000 itu takul Mungzalin 3.000, Musawimin 5.000. Mudah-mudahan Huda punya Ma'had Al-Huda li tahfizil Quran, amin. Sama Al-Jami'ah Al-Huda, amin. Jami'ah Al-Huda, insyaallah. Ini muridnya Ustadz Syihab, kelas piro sampean panjenengan? Kelas 3, baru lulus. Kawin dulu. Biar tenang ininya, dakwahnya. Nggak apa-apa Pak, kawinin aja dulu. Bener loh, nikah tuh tenang loh. Kalau punya 2 tambah tenang. 3. Potong ya, yang ini potong ya. Tadi di surah Al-Anfal, ya, di surah Al-Anfal 1.000. Kalau 1.000 kurang, akan aku kirimkan kata Allah 3.000 pasukanku. 124, 125. 124 bahasa Jawanya apa? Hah? 104 likur. Bener? Hah? 104 likur. Hah? Sekawan likur. Oh iya. Iya, 1 hari 1 boso Jawa. Kulo iki aslinya tiang Kendal. Bapak kulo yang kandung itu Kendal, Kaliungu. Alhamdulillah, pesantren Apik, tahu ya pesantren Apik? Ada yang orang Kendal, Kaliungu? Itu ada pesantren Apik, pesantren tradisional di sana. Ada 4.000 muridnya sini. Ayah kandung saya asli situ. Nah, kemudian dengan izin Allah bercerai. Mungkin supaya saya punya ayah banyak. Jadi pas cerai saya diasuh sama Kiai Sanusi Hasan, Kiai Ahmad Muhammad, terus diasuh sama Kiai muter. Alhamdulillah, tradisi ulama zaman dulu kali. Tradisi ulama zaman dulu pindah pengasuhan. Alhamdulillah. Ya, Huda perhatikan. Kalau tidak cukup 1.000, Allah kasih di surah Ali Imran 104 125. Ala yakfiyakum. Cukup enggak bagi kamu semua? Hebat kan pertanyaannya. Cukup nggak buat kamu semua? Aku kirimin 3.000. Wow, 3.000. Kalau nggak cukup, bala intasbir wa tataku. Asal kalian semua tetap bersabar, tetap on the track, nggak mundur, nggak susut, nggak turun, nggak mengurangi jumlah duha, nggak mengurangi jumlah tahajud, tidak mengurangi jumlah sedekah, tidak berkurang kemudian sholat berjamaah. Qobliyah ba'diyahnya 12 tuh sama zuhurnya. Ente sholat zuhur berapa rakaat? 4 itu enggak mujahadah. 12. 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Salat asar berapa rakaat? Enggak, salat asar tuh 8 rakaat. 4 qobliyahnya, asarnya 4. Kejar Pak, susah, miskin, banyak urusan, salatnya sedikit. Mana mujahadahnya? Sungguh-sungguh dong. Ketok pintu begini. Coba kalau Assalamualaikum, lain kan?
Beda kan? Lain itu, mujahadah. Itu seperti malaikat Allah itu loh. Ada orang miskin, nggak punya duit, tapi dia bilang nih sama anak-anaknya, jangan ada yang terima kupon zakat. Haram buat anak emak, haram buat anak mama, terima kupon zakat. Kita orang miskin, tapi jangan sampai dapat zakat. Ada orang miskin begitu hebat. Kebanyakan orang miskin ngantri. Ikut ngantri. Dia senang datang Ramadan. Kenapa? Karena bakal ada orang bagi zakat. Kalau begitu, maka dia selama-lamanya orang miskin. Dia bilang sama anaknya, nak, kalau nanti mama nggak ada, emak nggak ada, ibu nggak ada, lalu ada orang ngasih zakat, bagi lagi sama orang lain. Keluarkan buat orang lain. 2 hari sebelum akhir Ramadan, datang serombongan, nanya-nanya sama RT, sama RW. Ini sudah dapat semua satu kampung sini. Yang miskin-miskin, oh sudah. Ada satu orang menyerupai tetangganya. Nih musawimin. Yang satu munzalin, satu musawimin. Dua-dua nih bisa datang bareng. 124, 125 bisa datang bareng. Munzalin tuh Pak, munzalin kira-kira begini loh. Bapak buka pagi, buka pintu ada beras, itu munzalin. Tapi kalau musawimin ketemu teman lama gitu. Apa kabar? Baik. Ente nggak pernah tahu itu teman bukan. Ente nggak pernah tahu dengan pasti itu teman atau bukan. Nggak tahu. Pokoknya taunya teman saja. Padahal itu musawimin. Seperti Maryam. Seperti Maryam. Bukan surah Maryam. Buka surah Maryam sampai ketemu wazkur fil kitabi Maryam. Ayo buka. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min duni. Terus ayo siapa yang bisa ingat? Fattakhadat apa? Kurang kecil. Terus fatamatsala laha basyaran sawiyya. Makna sawiyya sawimin. Sawiyya sawa-sawa, dipencet orang itu teriak au, ditusuk orang itu keluar darah. Kenapa? Sawiyya mi'a fil mi'a. Nggak ada yang ngerti kalau itu bukan malaikat. Kalau itu bukan orang, nggak ada yang ngerti. Buktinya mana? Terus Maryam terkejut, qalat, saya berlindung kata Maryam kepada yang Maha Rahman, in kunta taqiyya. Kalau engkau laki-laki benar, laki-laki saleh, laki-laki bertakwa, kenapa ada di rumahku? Kenapa ada di kamarku? Kenapa ada di mihrabku? In kunta taqiyya. Tapi apa jawaban malaikat? Allah, Maryam nggak ngerti. Sekelas Maryam, kita siapa? Kita siapa? Tambah nggak ngertinya kita. Ini saya malaikat bukan? Mana ada yang tahu ente? Bisa jadi saya malaikat Allah. Loh, Pak, banyak Pak yang begitu Pak. Banyak Pak. Ada orang tua nggak sanggup biayain anaknya nyantren, nggak sanggup kemudian nyekolahin anak, nggak sanggup kemudian manggil guru. Dia cuma munajat tiap hari. Tapi anaknya dapat guru tukang sapu. Ada tukang sapu mampir ke masjid, anaknya lagi ngapal Quran. Qalat a'udzu birrahman, a'udzu qalat a'udzu birrahmani. Qalat dibenerin sama si tukang sapu. Dibenerin sama tukang sapu. Orang ini bilang, anak ini bilang, Bapak hafal Quran ya? Iya. Saya pernah Pak saat pegel sekali. Saya bilang sama Allah, waduh kalau ada tukang pijit enak banget ini. Ada yang bertamu Pak ke rumah saya.
Mijitnya enak banget. Terus kata si tukang pijit begini, Ustaz berkenan nggak sambil mijit, sambil saya bacain Quran? Saya bilang ya berkenan lah. Dia baca Quran Pak, yang tidak pernah saya dengar suara itu. Yo enaknya, yo padahal dia tukang pijit. Terus dia ketawa, saya ini hafiz Quran, bla bla bla. Saya waktu itu mikir-mikir juga, jangan-jangan malaikat Allah ya. Munzalin yang diturunkan, musawwimin ya, yang diturunkan. Kembali ya ibu bapak ke soal riyadhah. Mohon maaf saya terlalu banyak menyita waktu ibu dan bapak semua. Nanti muncul yang kayak gitu-gitu. Ibu bapak gak punya duit, udah doa, munajat kepada Allah. Terus habis itu jalan ke pasar sebagai ikhtiar, jalan-jalan, tapi jangan jalan dulu, Allah dulu, salat dulu. Nanti sampai pasar doa dulu, itulah dia Allah lagi. Masuk pasar bisa jadi Pak, satu pasar isinya adalah Al-Anfal sama Ali Imran. Satu pasar, semua yang dagang nggak ada yang manusia, bisa jadi alam malakut, alam malaikat, dan ilmu kita nggak nyampe. Maryam aja nggak nyampe. Baru setelah dijelaskan, qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini Maryam adalah Jibril, utusan Allah Tuhanmu. Li'ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk mengabarkan kepada kamu bahwa kamu bakal punya anak yang suci. Terakhir, lihat surah Az-Zariyat. Kisah tentang Ibrahim. Ayo Huda, buka lagi. Cari ayatnya. Ibrahim kedatangan tamu. Di mana Nabi Ibrahim tidak tahu tamu itu orang atau malaikat. Ketemu? Sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika kemudian orang-orang ini, tamu ini bertamu, Nabi Ibrahim mendengar ini kaum mungkarun. Nabi Ibrahim mendengar dan melihat salam ini berasal dari orang yang tidak dia kenal, mungkarun. Ada hadis mungkar. Hadis mungkar bukan berarti hadis yang gak kepake. Bisa jadi dia hadis dhaif karena ada riwayat, ada perawi yang menyalahi, menselisihi. Tapi hadis mungkar bisa jadi jatuh derajatnya jadi dhaif. Dan kalau dhaif urusannya amal soleh masih bisa dipakai. Mungkarun bukan berarti orang-orang yang senantiasa berbuat mungkarat, bukan. Qaumum mungkarun, ya. Ya, ini orang-orang yang tidak dia kenal. Terus apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika ada yang memberi salam lalu tamu-tamu ini tidak dia kenal? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim menyuruh Siti Sarah untuk membuat samin, untuk membakar ya, apa samin itu? Anak sapi. Jadi kalau sekarang namanya lem chop. Lem chop ini iga bakar toh? Iga bakar Pak. Karena ini anak sapi yang kecil, iga bakar. Hidangkan ini kepada tamu-tamu kita, wahai Sarah, hidangkan. Apa maksud Nabi Ibrahim? Ngetes. Kalau dia makan, orang. Kalau dia nggak makan, bukan orang. Mau bukti? Lihat ayat selanjutnya. Ayat berapa Huda? Kasih tahu. Ayat 27. Surat Az-Zariyat ayat 27. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim.
Masya Allah, malaikat-malaikat bilang, maaf kami nggak makan makanan ini. Ditembak langsung sama Nabi Ibrahim. Malaikat ya, malaikat nih ada apa? Gitu. Apa yang kalian bawa? Pesan apa yang harus saya dengar? Ternyata Nabi Ibrahim nggak kenal Pak. Siapa yang datang? Apalagi kita Pak. Sholat Jumat naruh di kenceleng 1000. Tuh. Saya tadi sepintas ngeliat pada ngitung, itu recehan semua. Payah nih, makanya rezekinya recehan tuh. Ngasihnya sama Allah recehan. Jangan recehan, kasih emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Ada yang bawa emas di sini? Mana? Mana coba ibu-ibu yang bawa emas mana? Siapa yang belum pergi haji? Siapa yang pengen banget pergi haji? Siapa yang bawa emas? Sedangkan dia saya tanya pergi haji mau apa enggak? Siapa yang dalam kondisi saya tanya siapa yang mau pergi haji sedang dia bawa emasnya? Entah itu giwang, anting, kalung, gelang, cincin. Siapa ada? Mau saya doain tuker sama emasnya? Mau? Kalau mau maju sini. Taruh di situ emasnya. Ayo. Lisa'iha radiyah. Mampu nggak cincin itu beli tiket dia ke haji? Nggak bakalan Pak, mana ada. Tapi lisa ya radiyah, kalau ada yang berani maju sedekahin cincinnya di depan, haji insya Allah kabul. Jadi ngelihatnya nggak recehan itu loh. Mana ada di sini? Saya hitung ya, saya hitung sampai 10 ya. Buat ibu-ibu yang mau maju ke depan, langsung taruh cincinnya di ujung panggung ini. Saya tidak akan saya bawa pulang. Semua buat pesantren Niskarima dan apa yang menjadi program beliau. Saya hitung sampai 10. Yang bangun maka dia insya Allah akan diberangkatkan oleh Allah ke Baitullah Haram. Siapa yang kemudian dia berdiri, mudah-mudahan kelak beliau berdiri di depan Ka'bah di Multazam. Amin. Saya hitung sampai 10. Silakan. 10, 9. Ustadz saya ada di bawah, Ustadz saya ada di depan. Ya ke atas saja. Ke atas saja maju. Kalau ada di belakang ya maju aja. Kalau ada di depan masuk aja. Ya copot aja cincinnya, kalungnya, gelangnya, giwangnya. 9. Yang enggak maju rugi Pak. Kenapa rugi? Coba copot cincinnya lalu datang ke travel. Assalamualaikum, saya mau haji. Ini bayaran yang nggak mau tahu. Tolong berangkatkan saya haji. Terus bilang sama travel, beli 5. Cincin ditukar sama 5, nggak mungkin Pak. Tapi ke Allah dikali 700. Sudah? 7. 6. Ibu-ibu yang di bawah, yang di depan jangan mau kalah, ikut. Makin miskin, makin ikut. Makin susah, makin wajib. Kalau orang kaya sedekah makin kaya Pak. Tapi kalau orang miskin bersedekah dia berubah jadi kaya. 6. 5. Kalau dia datang sedang dia punya cincin, dia belum haji juga belum nikah, mudah-mudahan nikah. Bila dia belum punya anak, mudah-mudahan sekalian punya anak. Bila dia belum punya rumah, mudah-mudahan sekalian punya rumah. Insya Allah. 5. Habis sudah? Kalau bukan cincin, uang boleh enggak? Ya boleh. 4. Habis? 3. 9. 8. Ya masih proses jalan dia. Pokoknya begitu 1 kita doa. Amin. Ya enggak? 7. Itu loh warnanya kan bagus tuh, merah, hijau. Nanti jangan mau kalah Pak. Jangan mau kalah. Begitu nanti selesai 1, bapak-bapak maju ke depan. Bawa itu duitnya, bawa itu handphonenya, sedekahin aja. Insya Allah gak punya handphone lagi. Yang disedekahin, tapi nanti diganti Allah Subhanahu Wa Taala. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya silakan maju.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, kita selesaikan dulu taklim kita. Yang sesi saya ini, episode saya berkah banget. Mampir malah disuruh ceramah. Jadi riadoh yang betul. Ikutin nanti kata-kata Ustaz Syihab, penuhin apa saja Ustaz, kasih tahu nanti riadohnya apa saja, utamakan yang fardu. Jadi tidaklah disebut riadoh kalau yang fardu hilang. Panjenengan semua salat malam hebat sekali sampai 11 rakaat, bacaannya pun Masya Allah. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, Masya Allah kan. Waladhdallin amin. Dia baca Al-Baqarah ayat pertama. Alif lam mim. Buat rakaat yang pertama Allahu Akbar. Benar, rakaat kedua Ali Imran ayat pertama lagi. Alif lam mim Allahu Akbar. Jadi 2 rakaat itu Al-Baqarah sama Ali Imran. Tapi sholat subuhnya di rumah, ya nggak laku pak, nggak laku pak. Bapak puasa Senin, puasa Kamis hebat kan tuh ya. Tapi sholatnya nggak berjamaah, ya nggak laku pak, nggak laku. Benerin dulu yang wajib, hidupin yang sun. Nah, tapi adalah hebat jika bapak sambil benerin yang wajib, sambil ngidupin yang sunnah. Masya Allah Ustadz, cincinnya banyak banget. Mudah-mudahan ya nyampe ke Mekah semua, amin. Ayo aminin doa saya, amin doa saya. Ikutin kalau perlu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina wa azwajihim wa alihim wa dzurriyyatihim wa ummatihim minal muslimin wal muslimat. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahil azim wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Oke, sekarang silakan berdoa masing-masing. Terserah masing-masing aja doanya. Mau haji, mau punya rumah, mau punya anak, mau sehat, mau kaya, mau punya anak hafizah, terserah. Pengantarnya sudah saya antar, sudah kita baca. Konten doanya terserah ibu bapak semua. Saya sama Ustaz Syihab akan aminkan dari panggung ini. Silakan, silakan doa. Buat bapak-bapak yang belum sedekah, bilang sama Allah, ya Allah, habis doa saya mau sedekah lagi. Amin. Silakan Pak, Bu berdoa, terserah doanya apa. Mau haji, mau umroh, mau sehat, mau punya rumah, mau punya suami yang saleh, mau punya istri yang saleh, terserah. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ayo jangan diam berdoa. Jangan diam berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Doa dunia, doa akhirat. Amin. Amin. Allahumma arzuquhum ya Allah ziyaratal haramain syarifain Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nas'aluka ya Allah warzuqhum ziyaratal haramain syarifain Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Ighfir lana warhamna alaina wa taqabbal minna. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi
Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa kemari lagi. Ustaz Syihab, salam dari Mas Jody, dari Mbak Anik, minta doanya buat warung steak and shake. Ayo kita angkat tangan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan usahanya sahabat kami, sahabat saya, sahabatnya Ustaz Syihab, Mas Jody, Mbak Anik, warung steak and shake-nya laku, laris, maju, selamat, banyak penjagaan dari Allah, banyak untungnya, banyak barokahnya, juga punya usaha yang lain yang berkah, apa yang menjadi cita-cita aja menjadi hajat terkabul. Dan untuk semua usahanya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia ya Allah, dari orang-orang yang berusaha hari ini hingga orang berusaha akhir zaman nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih bawa duitnya? Masih bawa rezeki? Ya sudah, maju dulu ke depan. Maju dulu ke depan, bawa sedekahnya, enggak usah salaman sama saya, maju terus balik lagi. Ayo, silakan. Sallallahu ala Muhammad. Silakan maju ke depan. Tambahin sedekahnya, tambahin. Taruh situ, enggak usah salaman, mundur lagi. Ya, silakan. Demikian Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya senang sekali ada di Iskarima. Kemarin ada Kiai Muzayyin. Ngirim orang yang kemari pengen masukin anaknya nyantren. Terus Kiai Muzayyin SMS saya, Ustadz, ternyata Iskarima punya Pak Ustadz ya gitu. Yang bener punya saya. Iskarima mana? Kan cuma satu di Iskarima ya. Yang di Solo, Tawangmangu, Karanganyar apa? Ini pemasuknya. Karanganyar. Saya bilang, oh gini, saya itu ketua Rabithah. Nah, Ustaz Syihab ketuanya ketua Rabithah. Saya bilang gitu. Jadi benar punya Pak Ustadz. Udah saya jelasin nih. Bukan punya saya. Saya ketua Rabithah. Ustaz Syihab guru saya, ketuanya ketua Rabithah. Ya sudahlah, kalau mau punya Ustadz saya masukin gitu. Dianggap punya saya, alhamdulillah berkah, amin. Mudah-mudahan saya dapat pahala dari Iskarima, amin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, pamit ya. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.